Welcome to my channel. Selamat datang kembali di channel saya. Terima kasih sudah mampir. Terima kasih juga udah subscribe, udah like, udah komen, and udah share. Dan bagi yang baru mampir, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan klik tanda lonceng untuk menyaksikan video-video menarik lainnya di channel ini. Terima kasih banyak kepada seluruh subscriber setia saya. Terima kasih atas kesetiaannya. Terima kasih atas segala saran, masukan, motivasi, dan dukungannya selama ini. Sekali lagi terima kasih. Selamat menikmati dan semoga terhibur. Malam selanjutnya, aku sengaja menunggu Pak Tommy datang menjemputku ke rumah. Karena saat kami jumpa tadi siang, Pak Tommy berjanji akan menjemputku ke rumah. Ketika hampir jam 9 malam, Pak Tommy pun akhirnya datang. "Maaf ya, sudah membuat kamu menunggu lama," ucap Pak Tommy saat kami sudah berada di jalan menuju sungai. Tadi kebetulan kami ada semacam acara rapat di tenda untuk pembahasan kegiatan acara perpisahan nanti. Lanjut Pak Tommy. "Iya, nggak apa-apa Pak. Lagi pula bukannya lebih baik kalau kita bertemunya memang agak sedikit larut, agar lebih sunyi dan sudah pasti tidak ada orang yang akan lewat di jalan ini," balasku. "Kamu yakin mau melakukannya lagi denganku malam ini?" tanya Pak Tommy kemudian. "Iya, saya yakin Pak," jawabku jujur. Pak Tommy dan aku pun segera menghentikan langkah kami dan segera berbelok ke dalam hutan, menuju tempat yang lebih aman, berada beberapa meter dari jalan. Kami duduk di atas sebatang kayu besar yang sudah tumbang di dalam hutan tersebut. "Jadi berapa lama lagi Pak Tommy berada di desa kami ini?" tanyaku memecah keheningan. "Sekitar 2 hari lagi Jun. Malam besok adalah malam terakhir kami di sini," jelas Pak Tommy. Entah mengapa aku merasa kecewa mendengar hal itu. Jika malam besok adalah malam terakhir Pak Tommy di sini, itu artinya malam besok juga merupakan malam terakhir aku bisa bersama Pak Tommy. Padahal baru malam kemarin aku bisa menikmati indahnya kebersamaanku bersama Pak Tommy, meskipun sudah lebih dari seminggu dia di desa kami. "Kamu gak usah sedih gitu, kan masih ada waktu kita 2 malam lagi," ucap Pak Tommy tiba-tiba melihat keterdiamanku. "Tapi aku sudah terlanjur sayang sama Pak Tommy. Aku gak siap untuk berpisah," ucapku akhirnya. "Saya juga sayang sama kamu Junet. Tapi kita gak usah bahas soal itu dulu ya. Kita nikmati saja waktu yang ada," balas Pak Tommy. "Iya Pak Tommy. Aku tak ingin melewatkan malam ini dengan kesedihan. Aku ingin merasakan keindahan itu lagi, seperti malam kemarin," ucapku apa adanya. Aku memang sangat terkesan dengan apa yang Pak Tommy lakukan padaku malam kemarin. Semua itu sungguh terasa indah bagiku. Aku selalu memikirkan hal itu hampir seharian ini. Aku tak sabar menunggu malam. Dan sekarang Pak Tommy sudah berada di sini, di dekatku. Aku tak akan sia-siakan kesempatan ini. Karena itu, untuk kali ini, aku yang memulainya. Pak Tommy pun menyambutku dengan penuh semangat. Seperti malam sebelumnya, kami pun mulai melakukan hal itu lagi. Aku yang sudah mulai terbiasa dengan hal tersebut jadi semakin berani. Aku ingin menunjukkan powerku kepada Pak Tommy. Aku ingin memberi kesan yang tidak akan pernah Pak Tommy lupakan seumur hidupnya. "Ah, kamu memang hebat Junet," ucap Pak Tommy di sela-sela aksi kami. "Pak Tommy juga luar biasa," balasku berusaha mengimbanginya.
Dan malam itu pun berakhir dengan sangat indah, penuh kesan. Pak Tommy kembali berhasil memberi aku suatu kesan yang luar biasa hebat. Aku semakin merasa takut kehilangan dirinya. Setelah menuntaskan semuanya, kami pun memutuskan untuk kembali ke perkampungan. Pak Tommy mengantarku sampai ke rumah. Lalu kemudian ia pun melanjutkan perjalanannya menuju tendanya, yang berjarak kurang lebih 500 meter dari rumahku. "Sampai jumpa malam besok ya Jun," ucap Pak Tommy sebelum ia berlalu dariku. "Siap Pak," balasku mantap. Siang itu, aku sengaja datang ke tenda tempat Pak Tommy dan rombongannya, melihat kegiatan mereka untuk mempersiapkan acara perpisahan nanti malam. Di sana memang cukup ramai, karena beberapa orang warga juga ikut berperan di sana. Pak Tommy dan rombongannya memang sudah 10 hari berada di desa kami, dan malam nanti adalah malam terakhir mereka di sini. Karena itu, para warga cukup antusias membantu mereka mempersiapkan segala sesuatunya untuk acara nanti malam. Aku pun turut membantu mereka, tapi sejujurnya aku lebih sering menatap Pak Tommy diam-diam, memperhatikannya dengan penuh perasaan. Pak Tommy memang laki-laki yang gagah, ia sangat penuh pesona. Semakin aku memperhatikannya, semakin aku mengaguminya. Ingin rasanya aku selalu berada di sampingnya. Ingin rasanya aku mencurahkan semua perasaanku padanya. Namun aku cukup sadar kalau apa yang terjadi antara aku dan Pak Tommy hanyalah sesuatu yang bersifat sementara. Kami tak mungkin bersama selamanya. Esok Pak Tommy akan kembali kepada keluarganya, dan aku merasa sakit menyadari itu semua. Rasanya begitu berat harus berpisah dengan Pak Tommy. Esok tak akan ada lagi Pak Tommy di sini. Dia akan pergi. Dan aku yakin dia tak akan pernah kembali lagi. Namun aku tetap berharap Pak Tommy bisa merasakan apa yang aku rasakan padanya. Aku berharap dia bisa bertahan lebih lama lagi di sini, atau setidaknya ia bisa kembali lagi ke sini suatu saat nanti. Berkali-kali aku menarik napas dalam. Rasanya begitu berat. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan benar-benar jatuh cinta. Dan untuk pertama kalinya juga, aku bisa memiliki orang yang aku cintai. Namun, itu semua akan segera berakhir. Rasanya aku memang belum sanggup berpisah dari Pak Tommy. Tapi, aku tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Pak Tommy hanya seorang pengunjung di desa kami. Aku tak bisa memaksanya untuk tetap tinggal. Apalagi Pak Tommy juga punya istri dan anak yang menjadi tujuannya untuk pulang. Aku tak berhak untuk memilikinya lebih dari kesempatan yang ia berikan padaku. Tapi setidaknya aku pernah merasakan hal tersebut. Merasakan sesuatu yang selama ini hanya ada dalam khayalanku. Dan setidaknya, aku masih punya satu malam lagi untuk bersamanya. Malam pun akhirnya tiba. Acara perpisahan itu berlangsung dengan penuh kesan. Hampir seluruh warga datang ke acara itu. Aku juga turut datang ke sana, tapi aku lebih fokus memperhatikan Pak Tommy dari kejauhan. Meskipun sebenarnya acara tersebut cukup menyenangkan, namun aku tak begitu menikmati hal tersebut. Aku lebih memikirkan pertemuanku dengan Pak Tommy nantinya. Kami memang sudah sepakat untuk kembali bertemu, tentu saja setelah semua kegiatan acara perpisahan itu usai.
Dan ketika acara itu pun berakhir, Pak Tommy pun segera menemuiku. "Ayo," ajaknya. Ia mulai melangkah ke arah jalan menuju sungai, tempat kami bertemu pada malam-malam sebelumnya. "Malam ini, aku tidak ingin melakukannya di hutan, Pak," ucapku sambil mengikuti langkahnya. "Lalu kita akan melakukannya di mana?" tanya Pak Tommy sedikit memelankan langkah. "Di rumahku," jawabku santai. "Di rumahmu? Emangnya bisa?" tanya Pak Tommy. "Kebetulan malam ini aku sendirian di rumah, Pak. Kakakku dan suaminya juga anak-anak mereka sedang berada di luar kampung. Kebetulan ada acara keluarga dari suami kakakku di desa lain. Jadi mereka semua menginap di sana," ucapku menjelaskan. "Aman nggak?" tanya Pak Tommy. "Saya jamin aman 100%, Pak," balasku yakin. "Oke, kalau gitu, mari kita langsung ke rumahmu aja," ucap Pak Tommy. "Tapi aku ingin malam ini Pak Tommy juga menginap di rumahku. Aku benar-benar ingin menghabiskan malam ini hanya berdua bersama Pak Tommy," ucapku meminta. "Kalau itu yang kamu inginkan, Jun, saya pasti bersedia. Lagi pula malam ini adalah malam terakhir bagi kita," balas Pak Tommy lagi. Kami pun kemudian melanjutkan langkah kami menuju rumahku yang hanya tinggal beberapa meter lagi. Sesampai di rumah, aku pun segera mempersilahkan Pak Tommy masuk. Rumah tempat tinggalku itu yang merupakan rumah warisan dari almarhum orang tuaku, yang saat ini aku dan keluarga kakak tertuaku tempati itu, hanyalah sebuah rumah sederhana. Sebuah rumah yang terbuat dari papan yang diolah langsung dari hutan. Sebuah rumah panggung dengan tiang-tiang penyangga yang terbuat dari kayu. Rumah-rumah penduduk di sini memang rata-rata semuanya rumah panggung. Rumahku itu hanya ada satu kamar tidur, dan itu sudah ditempati oleh kakakku dan suaminya. Sementara aku hanya tidur di ruang tengah, biasanya bersama kedua anak kakakku. Namun untuk malam ini, aku hanya sendirian di rumah ini. Karena itu, aku pun nekat membawa Pak Tommy untuk menginap di rumahku malam ini. Aku ingin malam terakhir kami benar-benar menjadi malam yang sempurna. Sesempurna rasa cintaku kepada Pak Tommy. "Kita tidurnya di sini aja ya, Pak Tommy," ucapku kepada Pak Tommy, sambil mulai berbaring di lantai papan yang hanya beralaskan tikar pandan. Sebuah bantal kumuh aku serahkan kepada Pak Tommy sebagai sandaran kepalanya. Kemudian aku pun mengambil 2 buah selimut untuk kami berdua. Pak Tommy pun turut berbaring di sampingku. Setelah tentu saja ia membuka baju seragam tentaranya. Rumah kami memang hanya diterangi oleh lampu kecil yang terbuat dari kaleng bekas yang diberi sumbu dan juga minyak tanah. Aku sengaja meletakkan lampu itu di sebalik dinding kamar, agar cahayanya tidak terlalu menerangi kami berdua. Dalam cahaya redup itu, aku dapat melihat tubuh kekar Pak Tommy yang sudah bertelanjang dada. Ia hanya memakai sebuah celana pendek, sementara aku hanya memakai kain sarung. Aku segera melingkarkan tanganku di dada bidang Pak Tommy. Aku merasa hangat dan damai. "Aku sangat menyayangi Pak Tommy," bisikku. "Aku juga sayang sama kamu, Junet," balas Pak Tommy turut berbisik. "Tapi esok Pak Tommy sudah tidak di sini lagi," ucapku lagi. "Saya memang harus pergi, Jun. Saya nggak mungkin selamanya di sini," balas Pak Tommy, suaranya berat. "Tapi aku belum siap berpisah dengan Pak Tommy,"
Ucapku dengan suara sedikit bergetar. Kita harus realistis, Jun. Kita tak mungkin bisa bersama selamanya, ucap Pak Tommy. Lalu apa arti semua ini, Pak Tommy? Apa arti kebersamaan kita selama 3 malam ini? Suaraku semakin lirih, hatiku pilu. Saya juga tidak mengerti apa sebenarnya yang terjadi di antara kita saat ini, Jun. Tapi yang pasti, aku merasa bahagia bisa mengenal kamu. Aku benar-benar merasakan kesempurnaan hidup saat bersama kamu. Namun sekali lagi, kita harus realistis. Kita harus menerima kenyataan bahwa hubungan kita hanya bisa terjadi selama 3 malam, ucap Pak Tommy. Apa Pak Tommy tidak akan pernah datang ke sini lagi? Tanyaku pilu. Aku tidak bisa menjanjikan apa-apa padamu, Jun. Jarak tempat aku tinggal dengan desamu ini sangat jauh. Aku takut aku tidak bisa memenuhi janjiku. Dan aku tak ingin memberi kamu harapan apapun. Jadi lebih baik kamu tidak berharap, karena itu hanya akan membuat kamu semakin terluka. Balas Pak Tommy, suaranya mulai serak. Tapi aku sangat mencintai Pak Tommy. Aku sangat membutuhkan Pak Tommy. Aku tak bisa hidup tanpa Pak Tommy. Ucapku terbata. Kamu pasti bisa, Jun. Kita baru kenal selama beberapa hari. Karena itu, kamu pasti bisa untuk melupakan saya. Balas Pak Tommy lagi. Kali ini aku terdiam. Sebenarnya banyak yang ingin aku utarakan. Namun rasanya saat ini semua itu percuma. Apapun yang akan aku sampaikan, Pak Tommy tetap akan pergi esok hari. Jadi daripada aku menghabiskan malam ini dengan kesedihan, lebih baik aku menghabiskannya dengan keindahan. Karena itu, aku pun memulai aksiku. Pak Tommy pun sangat mengerti. Dia memberi aku kesempatan yang sangat besar malam itu. Aku milik kamu malam ini, Junet, ucap Pak Tommy menyambut kehadiranku. Dan aku tidak akan melepaskan Pak Tommy malam ini, tidak sedetik pun. Balasku tegas. Pak Tommy tersenyum, aku membalas tersenyum. Tatapan kami bertemu dalam remang cahaya malam. Dan aku siap menghabiskan malam ini dengan sempurna. Pak Tommy juga sepertinya lebih bersemangat dari malam-malam sebelumnya. Selain karena ini adalah malam terakhir kami, malam ini kami juga melakukannya di rumah, di tempat yang jauh lebih aman daripada di hutan. Bahkan malam ini, kami melakukannya lebih dari 1 kali, lebih lama dan lebih berkesan. Pak Tommy seakan ingin membuat hubungan kami yang hanya terjadi selama 3 malam ini jadi punya kesan yang mendalam. Seakan kesan itu akan bertahan selamanya. Seakan kami telah berhubungan cukup lama. Aku pun merasakan hal itu. Aku benar-benar terkesan. Sungguh sebuah pengalaman yang teramat indah bagiku. Aku melakukannya seolah-olah ini adalah hal terakhir yang aku inginkan dalam hidupku. Aku tak menginginkan apapun lagi setelah ini. Dan malam itu pun berlalu dengan penuh keindahan, penuh kesan, dan penuh makna. Pagi pun akhirnya datang. Meskipun kami berdua jadi agak sedikit terlambat bangun karena pertempuran kami tadi malam. Setelah mandi dan sarapan, kami pun segera menuju tenda tempat rombongan Pak Tommy berada. Mereka ternyata sudah membuka tenda tersebut dan sudah bersiap-siap untuk pergi. Banyak masyarakat yang hadir di sana untuk melepaskan kepergian mereka. Pak Tommy segera membereskan barang-barangnya. Aku ikut membantunya. Kapan kita akan bertemu lagi, Pak Tommy? Tanyaku. Beberapa saat sebelum Pak Tommy dan rombongannya benar-benar pergi. Aku dan Pak Tommy berada sedikit jauh dari keramaian,
untuk bisa ngobrol berdua. Seperti yang aku katakan, Jun, aku tak ingin menjanjikan kamu apa-apa. Namun seandainya aku punya kesempatan, aku pasti akan mengunjungi kamu. Balas Pak Tommy. Untuk selanjutnya kami pun saling terdiam. Rasanya tak ada lagi kalimat yang bermakna saat ini. Kepergian Pak Tommy benar-benar membuat aku kecewa. Aku seperti kehilangan semangat. Namun, aku memang harus melepaskannya. Aku harus merelakan kepergiannya. Dan akhirnya Pak Tommy dan rombongannya pun benar-benar pergi. Aku merasakan mataku mulai berkaca. Kuperhatikan Pak Tommy dari kejauhan. Ia dan rombongannya mulai melangkah menjauh meninggalkan desa kami. Tak sadar, aku pun menangis. Air mataku jatuh begitu saja melihat Pak Tommy yang terus melangkah menjauh dan semakin lama semakin jauh dan hilang. Ingin rasanya saat itu aku berteriak memanggil namanya, lalu berlarian mengejarnya. Namun aku cukup sadar kalau hal itu jelas tidak mungkin aku lakukan saat ini. Karena itu aku pun memutar tubuhku dan mulai melangkah untuk kembali ke rumahku. Sesampai di rumah, aku pun menangis terseduh. Berat rasanya melepaskan orang yang aku cintai. Berat rasanya berpisah dari orang yang aku sayangi. Meskipun hubunganku dengan Pak Tommy baru terjalin selama beberapa malam, namun kesan yang ia berikan sangat melekat di hatiku. Apalagi Pak Tommy adalah laki-laki pertama dalam hidupku. Pak Tommy adalah orang pertama yang mengajarkan aku banyak hal, yang memberikan aku kesan yang indah, kesan yang tidak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Namun pada akhirnya aku memang harus menerima kenyataan yang ada. Kenyataan bahwa Pak Tommy memang bukan tercipta untuk aku miliki selamanya. Kenyataan bahwa Pak Tommy hanya menjadikan aku sebuah persinggahan. Karena setelah bertahun-tahun, Pak Tommy tidak pernah sekalipun datang untuk menemuiku lagi. Aku tahu Pak Tommy memang tidak berjanji akan datang kembali. Tapi, jika ia memang mencintaiku, ia seharusnya bisa meluangkan waktunya untuk sekedar mengunjungiku. Namun kenyataannya, ia tak pernah datang sama sekali, bahkan hingga bertahun-tahun. Aku pun mulai belajar untuk melupakannya, dan tak pernah lagi berharap ia akan datang. Aku kembali mencoba menjalani kehidupanku. Dan sekarang sudah lebih dari 15 tahun berlalu. Namun semua kejadian itu tetap melekat erat di hatiku. Aku selalu mengingatnya, dan aku memang tidak ingin melupakan hal tersebut. Karena bagiku, Pak Tommy adalah laki-laki pertama yang berhasil memberikan aku sebuah keindahan cinta. Pak tentara yang gagah itu adalah laki-laki pertama yang mampu merebut hatiku. Dan begitulah kisahku bersama Pak tentara yang kekar itu terjadi. Semua kisah itu selama ini hanya aku simpan sendiri. Dan hanya disinilah tempat aku mencurahkannya. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai selesai. Semoga terhibur. Sampai jumpa lagi dan salam sayang selalu buat kalian semua. Muah.